sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang mengapa diperlukan asesmen kesiapan akademik di SD. Asesmen ini sendiri merupakan suatu proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa, baik secara perorangan maupun kelompok, yang dimana diperoleh melalui pengukuran. Asesmen juga dilakukan agar kita sebagai seorang guru dapat mengetahui apakah kegiatan pengajaran ataukah kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan itu telah sesuai dengan tujuan dan apakah siswa telah dapat menguasai materi yang disampaikan, dan yang terakhir, apakah proses pembelajaran telah mampu membelajarkan siswa secara efektif dan efisien. Asesmen sangat diperlukan dalam kesiapan akademik di SD. Hal ini terjadi karena adanya keberagaman kemampuan membaca siswa SD, di mana keberagaman tersebut meliputi ada siswa yang sudah lancar membaca dan ada juga siswa yang perlu mengeja untuk bisa membaca. Untuk itu, kita sebagai seorang guru juga harus dapat bisa mengumpulkan dan mengolah informasi untuk kemudian mengelompokkan para siswa berdasarkan tingkat capaian dan kemampuan yang serupa. Tujuan dari asesmen membaca pada kesiapan akademik yaitu yang pertama, untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi selama mengikuti pembelajaran dan setelah proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik untuk bisa mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam proses pencapaian kompetensi. Yang ketiga, untuk memantau kemajuan belajar dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik sehingga dapat dilakukan pengayaan dan remedial. Yang keempat, untuk memberikan umpan balik bagi pendidik dalam memperbaiki metode pendekatan, kegiatan, dan sumber belajar yang digunakan. Yang kelima, untuk memberikan pilihan alternatif penilaian kepada guru. Dan yang terakhir, untuk memberikan informasi kepada orang tua dan komite sekolah tentang efektivitas pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang asesmen yang dilakukan dan cara melakukan asesmen. Asesmen yang dilakukan yaitu asesmen membaca yang meliputi asesmen kemampuan akademik dan asesmen kemampuan prasyarat atau aspek perkembangan. Untuk asesmen kemampuan akademik yaitu ada membaca pemahaman dan membaca permulaan. Sedangkan untuk asesmen kemampuan prasyarat atau aspek perkembangan meliputi persepsi visual dan persepsi auditori. Yang kedua ada cara melakukan asesmen. Cara melakukan asesmen yaitu menggunakan teknik tes tertulis dan tes lisan. Selanjutnya, ruang lingkup asesmen yang pertama ada pemahaman, permulaan, visual, dan auditori. Ruang lingkup asesmen pemahaman yang pertama ada pemahaman literal, yang kedua ada penataan kembali, yang ketiga ada pemahaman inferensial, yang keempat pemahaman evaluatif, dan yang kelima apresiasi. Ruang lingkup asesmen permulaan yang pertama pemahaman simbol bahasa huruf vokal, yang kedua pemahaman simbol bahasa huruf konsonan, yang ketiga membaca suku kata berpola, yang keempat membaca kata, dan yang kelima membaca kalimat. Selanjutnya ruang lingkup asesmen visual yang pertama ada spatial relation, kedua diskriminasi visual, yang ketiga diskriminasi bentuk dan latar, yang keempat visual closure, dan yang kelima mengenal objek. Selanjutnya, ruang lingkup asesmen auditori. Yang pertama ada kemampuan fonologis, yang kedua diskriminasi auditori, 3 urutan auditori, 4 perpaduan auditori, dan kelima ingatan auditori. Soal membaca pemahaman, perhatikan teks di samping kiri saya. Setelah kalian pelajari dan pahami teks bacaan tadi, kemudian apakah arti dari kata toleransi yang terdapat di dalam teks tersebut? Gimana sih cara kalian mengetahui apa itu toleransi yang terdapat di dalam teks tadi? Nah, sekarang kalian itu baca terlebih dahulu teks yang tadi. Contoh soal membaca permulaan, ada contoh soal. Nah, ada abjad A, I, U, E, O kecil, ada abjad A, I, U, E, O besar. Nah, itu tujuannya supaya teman-teman atau adik-adik semuanya itu bisa membedakan atau mencocokkan ya. Jadi, misal konsonan huruf A kecil itu akan digabung dengan konsonan huruf A
kapital. Jadi, antara A kecil dan A kapital itu digaris. Contoh soal persepsi visual. Nah, kemudian di sebelah kiri saya sudah ada beberapa gambar objek. Kalian amati gambar pertama itu apa? Gambar pertama itu sebuah bangunan. Bangunan itu disebut apa? Bangunan itu disebut sebagai rumah. Selanjutnya adalah contoh soal dari persepsi auditori. Pertama, guru akan membacakan kata sepatu, bola, dan ikan. Nanti peserta didik akan diminta untuk menyebutkan kata yang berakhiran A. Contohnya, anak-anak, ibu akan membacakan 3 kata. Nanti anak-anak sebutkan ya, mana kata yang berakhiran dengan huruf A. Kata yang pertama adalah sepatu. Kata yang kedua adalah bola. Kata yang ketiga adalah ikan. Nah, anak-anak, mana kata yang berakhiran dengan huruf A? Sebelum kami mengakhiri video kali ini, pesan dari kami untuk guru di sekolah inklusif, guru harus memberikan asesmen terbaik kepada peserta didik dengan menyesuaikan asesmen sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video kami sampai akhir. Kami dari kelompok D, jangan lupa subscribe ya. Bye-bye.